Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semua. Perkenalkan, nama saya Naila Salma Ramadhani, mahasiswa pendidikan masyarakat. Di sini saya ingin mengangkat topik media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran. Nah, di sini pasti kalian udah gak asing lagi dengan namanya media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran. Kita lanjut aja lebih lanjut, oke? Nah, yang di sini juga kita punya 3 topik utama yang bakal kita bahas nih, yaitu yang pertama konsep dan prinsip utama dasar-dasar media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Kedua ada contoh dan manfaat media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada integrasi dan peningkatan media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Kita move ke topik pertama yaitu konsep dan prinsip utama dasar-dasar media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran. Di sini aku akan menjelaskan 3 subtopik lagi. Definisi dari media pembelajaran dan teknologi pembelajaran itu mengacu pada segala bentuk teknologi atau bahan ajar yang digunakan untuk memfasilitasi belajar dan pembelajaran. Nah, di sini kalau misalnya kita ingat-ingat lagi hal media pembelajaran tradisional itu seperti yang kita tahu, buku, alat tulis, papan tulis, dan segala macam yang membantu kita dalam belajar di sekolah. Nah, pasti kita udah gak asing lagi dengan hal itu. Tapi di sini kita akan menggabungkan keduanya dengan teknologi. Definisi teknologi ini untuk membantu kita lebih lagi dalam belajar dan dalam melakukan tindakan dan kegiatan belajar mengajar. Dalam melakukan hal ini juga kita mendapatkan teori-teorinya sendiri yaitu ada teori interaktif, inovatif, dan juga digital. Interaktif itu biasanya dilakukan untuk melakukan 2 pembincangan antara murid dan juga pengajar. Lalu ada juga yang namanya inovasi, yaitu inovasi dalam pembelajaran agar tidak membuat jenuh murid yang diajarkan. Lalu ada juga digital. Digital ini sudah sering dan banyak banget macamnya yang kita lihat dan juga diterapkan oleh kegiatan belajar mengajar yang biasanya memanfaatkan lebih banyak teknologi dan juga memanfaatkan hal online untuk membantu belajar mengajar lebih efektif lagi. Lalu itu ada pendekatan media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran itu biasa lebih efektif lagi karena di sini kita dapat berinteraksi dengan murid untuk secara langsung maupun tidak langsung. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu contoh dan juga manfaat. Di sini ada beberapa contoh ya teman-teman. Yang pertama itu ada bahan cetak. Bahan cetak itu hal yang sering kita lihat seperti buku, majalah, koran, atau segala macamnya. Dan yang kedua itu ada konten audiovisual. Biasa kita dapatkan dari radio, podcast, dan juga beberapa rekaman audio serta presentasi. Yang ketiga itu ada sumber daya digital. Sumber daya digital ini mencakup dalam platform LMS yang kita terapkan di Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang keempat ini ada teknologi interaktif. Teknologi interaktif ini biasa kita temui dalam bentuk VR ya, atau lingkungan belajar gamified dan juga simulasi. Simulasi dalam hal ini membantu anak-anak murid untuk bisa merasakan dan bercengkrama secara langsung. Dan biasanya juga ini dapat dengan modifikasi baru memanfaatkan game untuk media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah interaksi manusia. Interaksi manusia ini biasa kita lihat secara langsung ya guys, teman-teman ya. Biasanya kita lakukan di dalam sekolah atau di kampus segala macam. Ini juga biasa mengundang para murid untuk berbincang secara langsung kepada fasilitator, mentor, ataupun teman sebayanya dalam melakukan pembelajaran. Nah,
Dari kelima contoh media pembelajaran dan teknologi pembelajaran ini mendapatkan manfaat tersendiri. Karena kita di sini manusia memiliki suatu penangkap yang berbeda, suatu pemikiran yang berbeda, dan biasanya banyak hal yang membuat kita merasa bosan jika pembelajaran yang monoton. Hal ini bahan cetak biasanya dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih realistis dan dapat diulang-ulang berkali-kali, atau bisa dibaca dimanapun dengan tanpa harus menggunakan internet. Dan yang kedua itu ada konten audiovisual. Biasanya di sini banyak banget. Di sini kita manfaat dari konten audiovisual itu biasa ada anak murid atau yang biasa lebih mengerti jika mendengarkan saja tanpa harus membaca, dan konsentrasinya lebih jelas jika mendengarkan. Dan yang tiga itu ada sumber daya digital. Ini dimaksudkan bermanfaat untuk membantu dalam memberikan tugas pengajar untuk memberikan tugas tanpa harus bertemu secara langsung, karena sumber daya digital ini biasa dilakukan secara online. Dan teknologi interaktif ini dimaksudkan bermanfaat untuk membuat para murid mengerti secara langsung dan melihat secara langsung dan merasakan bagaimana bentuk pembelajaran ini, dan akhirnya mereka lebih mengerti lagi secara lebih mendalam. Dan yang terakhir itu manfaat dari interaksi manusia itu untuk memberikan sosialisasi yang lebih dalam dan juga memberikan tempat untuk mereka bertukar pikiran secara langsung bersama teman sebaya, mentor, atau fasilitator mereka. Oke, kita lanjut ke topik terakhir, yaitu integritas dan peningkatan belajar yang diciptakan oleh media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran. Dari semua media pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran yang ada, kita dapat lihat nih peningkatan pembelajaran mahasiswa yang biasanya merasakan monoton, bosan, dan tidak efektif dalam belajar. Dengan bermacam-macam media yang diciptakan, semakin lama semakin banyak siswa yang penasaran dan mencari tahu lebih lanjut tentang pelajaran yang kita berikan, karena merasa kalau pembelajarannya lebih mengasyikan dan juga lebih fun. Hal ini menyebabkan mereka memerlukan kepuasan dalam hal penasaran mereka itu sendiri. Semoga dengan apa yang media pembelajaran ini ciptakan dapat memberikan yang lebih bagus. Hal ini membuat para murid atau fasilitator, mentor, dan juga guru menjadi lebih semangat dan juga menjadi lebih penasaran dan kreatif lagi dalam berinovasi dan juga berinteraksi dalam kegiatan belajar mengajar sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata ataupun hal negatif yang bermaksud sengaja maupun tidak sengaja, tolong jangan diambil negatifnya dan diambil saja positifnya. Jika ada hal yang masih bisa diberikan, saya akan berikan waktu, dan jika ada hal yang bisa diperbaiki, saya akan perbaiki di lain waktu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.